Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Pasti adik-adik di rumah juga dalam keadaan luar biasa dan sehat ya. Ketemu lagi sama kita di Sekolah Minggu Online Mata Ika Bisari. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah siap belum? Sudah ya? Jangan lupa sebelum ibadah mandi dulu. Ayo siapa yang belum mandi? Yang masih baru? Sudah mandi, sudah bersih, sudah ganteng dan sudah cantik. Kita mau mulai ibadah. Nah, biar semangat, kita mau mulai lagu dengan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Adik-adik siap nyanyi? Ayo kita bernyanyi bersama-sama.
Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita menyanyi. Bapa Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang Tritunggal, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau menciptakan kami menjadi ciptaan baru dan menguduskan kami dengan anugerah dan kasih-Mu yang maha besar. Lindungilah kami setiap kami mengalami bahaya dan pencobaan. Hiburkanlah kami bila dalam kesusahan. Tolonglah kami bila kami terjatuh, dan tuntunlah kami masuk ke dalam kerajaan-Mu di surga, baik dalam hidup ini maupun setelah meninggal dunia ini. Di surga nanti kami akan memuji Engkau dengan hati dan bahasa kami yang baru, yang Engkau anugerahkan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Badannya besar, gendut, atau ada juga yang kurus kayak kakak, atau yang kecil pendek, tapi ada juga yang tinggi sekali. Ada juga yang kulitnya hitam, kulit putih, kulit coklat, pinter nyanyi, pinter masak, pinter main musik, pinter apa lagi ya? Pokoknya beda-beda semuanya. Pernah kan? Nah, walaupun Tuhan Yesus menciptakan kita berbeda-beda di dunia ini, tapi adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita. Tuhan Yesus sama-sama sayang semuanya sama kita. Nggak pernah bilang ini saya cuma sayang sama si A karena dia pintar masak, saya nggak sayang sama dia karena dia pintar musik doang. Nggak kayak gitu ya. Apapun keadaan kita, apapun perbedaan kita, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Karena itu kita mau
wajahnya juga yang bagus, duduk yang rapi, lipat tangannya. Sebelum dengar firman, kita nyanyi satu lagu. Kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah, sekarang adik-adik udah siap belum baca mau dengar firman Tuhannya? Kalau sudah siap, siapin Alkitabnya. Terus buka dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Adik-adik udah selesai belum buka Alkitabnya? Kalau adik-adik masih cari, videonya boleh di-pause dulu, baru nanti adik-adik lanjutin ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya, dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikopnya, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Nah, tema kita minggu ini yaitu Tuhan yang Esa. Itu kan bunyinya seperti ini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, gimana tuh? Jadi, satu roh. Ya, satu roh. Berarti dalam satu Yesus Kristus, bukan roh jahat ya, tapi di sini lebih menekankan untuk satu roh, berarti satu Yesus Kristus, satu Tuhan. Nah, terus kan dibilang di sini ada rupa-rupa karunia. Karunia itu apa sih ya? Mungkin ada adik-adik yang tahu, ada adik-adik yang belum tahu. Jadi, karunia ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, gak semua orang punya karunia yang sama. Contohnya seperti ini. Adik-adik kan lagi sekolah nih, otomatis pasti belajar. Nah, setiap adik-adik pasti punya kepintaran yang berbeda-beda. Nah, kepintaran itu adalah salah satu karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Contohnya kepintaran seperti ini. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar olahraga, mungkin bisa ikut olimpiade, ada yang pintar masak, bisa jadi kan ada yang pintar masak, terus juga ada yang pintar menggambar, terus yang lagi sering kita lihat nih sekarang pintar bermain musik. Nah, semua orang itu punya karunia yang berbeda-beda. Ada yang bisa musik tapi belum tentu dia bisa menggambar. Nah, ini dua karunia yang berbeda. Terus ada yang pintar matematika tapi dia nggak pintar bahasa Inggris. Nah, ini nggak apa-apa karena karunianya berbeda. Mungkin dia pintar matematika tapi kurang bisa bahasa Inggris. Nah, dengan itu berarti harus lebih rajin belajar. Nah, sekarang ayat yang kelima. Bunyinya gini. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan.
Pelayanan. Pelayanan itu apa ya? Oh, yang ada di gereja, Kak. Bener. Nah, pelayanan yang ada di gereja itu contohnya seperti yang suka bawa lagu, kayak MC. Kayak di sekolah minggu kan suka ada yang pegang mic di depan sambil nyanyi-nyanyi. Nah, itu namanya MC. Ada MC, terus ada juga yang pemain musiknya, ada pembaca firman seperti pendeta atau kakak sekolah minggu. Terus juga ada yang penyanyinya atau singer, juga ada pengumpul persembahan, doa syafaat. Masih banyak deh, masih banyak lagi pelayanan yang ada di gereja. Nah, salah satu yang adik-adik suka lupa adalah nih, yang membersihkan gereja. Loh, kok membersihkan gereja, Kak? Iya, karena membersihkan gereja itu salah satu dari pelayanan. Dia melayani, dia membuat rumah Tuhan menjadi lebih indah, membuat rumah Tuhan menjadi lebih bersih. Nah, terus pelayanan itu apa ada di gereja aja? Enggak, adik-adik, pelayanan ada di luar gereja. Contohnya nih ya, kakak sebutin. Tapi semoga yang kakak sebutin ini ada di pikiran adik-adik nih. Pasti kan adik-adik langsung mikir, apa ya pelayanan yang ada di luar gereja? Nih, diantaranya yang pertama itu ada dokter. Ih, kok dokter, Kak? Iya, dokter itu dia pelayanannya berupa memberikan apa? Memberikan atau membantu kesehatan pasien. Ada yang sakit, diperiksa, oh ini sakitnya ini, dikasih obat. Nah, itu bentuk pelayanan dari dokter. Apalagi nih, ada guru. Guru juga ya? Iya, guru juga merupakan salah satu dari pelayanan. Kenapa dibilang pelayanan? Karena dia melayani murid-muridnya. Untuk apa? Untuk belajar menjadi anak yang lebih pintar. Terus kayak yang suka sapu jalanan, yang suka bersihin daun-daun, sampah-sampah, yang suka buang sampah sembarangan. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk pelayanan. Nah, dari ayat 4 sama ayat 5 tadi, adik-adik udah tahu kan karunia apa aja yang ada sama pelayanan apa aja yang ada. Nah, sekarang kita ke ayat 6-nya. Ayat 6. Bunyinya gini. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, apa tuh Kak artinya? Jadi seperti ini adik-adik. Tadi kan kita udah bahas tentang macam-macam karunia. Kita udah bahas macam-macam pelayanan. Nah, adik-adik sempat berpikir nggak, siapa sih yang membuat itu semua? Siapa sih yang menciptakan itu semua? Nah, pasti ada yang bilang Tuhan Yesus ya. Betul, yang membuat itu semua adalah Tuhan Yesus. Nah, contoh lain nih ya, adik-adik pasti tahu deh sifat, tahu ya. Jadi kalau sifat kakak sama sifat adik-adik sama atau beda? Beda Kak. Beda Kak sifatnya. Kakak kan galak. Oh enggak, kakak kan begini. Oh beda. Nah, terus coba misalnya seperti ini. Sifatnya adik-adik sama tidak dengan sifat teman-teman sekolah minggu yang lainnya? Iya Kak, beda. Kalau aku di setiap sekolah minggu, aku diam, anaknya nggak pernah ngobrol. Kalau dia orangnya suka bercanda, suka lari-lari, suka ketawa-ketawa. Nah, berbeda kan? Nah, jadi yang kamu kakak kasih tahu di sini adalah setiap ciptaan Tuhan Yesus itu berbeda adik-adik. Dari mulai sifat, ada yang suka marah, ada yang suka malu-malu, ada yang dia semangat anaknya periang, ada yang dia suka jahil sifatnya. Nah, itu semua Tuhan ciptakan berbeda-beda. Nah, terus sekarang warna kulit deh. Warna kulit, adik-adik pasti suka lihat kan, warna kulit kita semua itu berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang mungkin dia kulitnya ada bintik-bintik, atau mungkin kulitnya ada warna kecoklatan. Nah, itu Tuhan juga ciptakan semuanya berbeda. Terus ada satu lagi nih, rambut. Nah, biasanya untuk yang
yang perempuan-perempuan nih, adik-adik yang perempuan pasti suka yang rambutnya panjang kan. Nah, rambut panjangnya itu pasti berbeda-beda. Ada yang panjangnya segini, ada yang panjangnya segini, ada yang panjangnya segini, mungkin ada yang panjang banget. Nah, untuk yang adik laki-laki pasti ada yang rambutnya pendeknya biasa, ada yang rambut pendeknya di sininya bolong, ada yang pendeknya botak semua. Nah, itu semua berbeda-beda. Nah, adik-adik tadi kita udah bahas kan kalau yang menciptakan kita itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan kita adalah hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kakak mau kasih tahu di sini dari yang tadi bentuk tubuh kita berbeda-beda, warna kulit kita berbeda-beda, warna rambut, terus juga sifat-sifat kita yang berbeda. Itu semua merupakan ciptaan Tuhan yang berbeda-beda. Tapi yang menciptakan itu nggak berbeda-beda adik-adik, ya. Bukan berarti kalau misalnya ada yang kulitnya hitam, wah berarti yang menciptakan Tuhannya hitam nih. Enggak. Terus ada lagi yang bilang, wah ini kulitnya warna putih nih, berarti Tuhannya warna putih. Oh enggak. Yang menciptakan tetap satu. Tadi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa sih? Iya kak, tapi kok Tuhan bisa menciptakan kita berbeda-beda? Jadi Tuhan menciptakan berbeda-beda itu untuk kita saling membantu. Seperti tadi ada yang jago matematika, nah bantuin nih temennya yang nggak bisa matematika, akhirnya jadi jago matematika. Terus nih misalnya di gereja gitu kan mau pelayanan, dia nggak bisa main musik tapi dia bisanya bernyanyi, ya udah dijadiin satu, yang satu main musik, yang satunya bernyanyi, jadi indah kan? Iya indah banget. Karena kalau misalnya dia bisa musik tapi nggak ada yang nyanyi, aduh yang nyanyinya nggak ada. Terus dia bisa nyanyi nih, suaranya bagus banget tapi nggak ada pemusik, indah nggak? Indah kak. Iya tapi kurang indah karena dia cuma hanya bernyanyi tapi tidak ada musik. Terus seperti ini misalnya ada kerja kelompok di sekolah, mau kerja kelompok pilih-pilih teman. Nah siapa nih yang suka pilih-pilih teman? Pilih, wah ini kulitnya putih nih, aku kelompok sama dia aja nih. Nah itu nggak boleh, tetap harus dipilih yang mana aja kita bisa berteman. Kalau kita pilih-pilih berarti kita tidak mencintai ciptaan Tuhan Yesus. Sampai di sini pembacaan firman kita. Semoga adik-adik bisa lebih pintar, lebih mendapat berkat lagi karena adik-adik sudah mengerti, adik-adik sudah paham bahwa perbedaan itu merupakan dari ciptaan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kakak mau kasih tugas untuk adik-adik. Adik-adik kerjakan dengan baik ya. Tugasnya itu gampang. Tadi kan sudah kakak jelaskan tentang karunia yang sudah diberikan sama Tuhan Yesus. Nah, tugasnya itu adalah adik-adik menceritakan karunia apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik. Ya, contohnya seperti ini. Kakak bisa bermain musik. Nah, dengan kakak bisa bermain musik, akhirnya kakak bermain musik juga di gereja untuk ibadah hari Minggu. Nah, contoh lainnya nih, misalnya adik-adik ada yang jago menggambar. Nah, nanti adik-adik gambar tuh tentang tokoh yang ada di Alkitab, siapa aja, terserah adik-adik. Nanti setelah adik-adik gambarkan, nanti adik-adik tunjukin gambarnya. Habis itu adik-adik ceritakan gambarnya tentang apa. Oke? Terus contoh lainnya nih, misalnya adik-adik ada yang jadi ketua kelas. Nah, itu juga boleh adik-adik ceritakan. Kalau misalnya ternyata Tuhan Yesus kasih karunia ke adik-adik menjadi seorang pemimpin. Nah, itu aja tugasnya. Adik-adik rekam, nanti adik-adik boleh kirim ke kakak sekolah minggunya lagi rekaman videonya. Oke adik-adik? Oke, kalau gitu kita mau akhirin baca firman kita. Kakak mau adik-adik ambil sikap berdoanya, kita mau selesaikan
baca firman dengan berdoa seperti biasa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami pada hari ini sudah selesai mendengarkan firman. Kami tahu saat ini Tuhan Yesus, Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semoga kami bisa mengaplikasikan firman Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari untuk lebih bisa menerima perbedaan, menerima teman-teman yang berbeda daripada kami untuk bermain bersama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, berikan kami semua kesehatan agar kami bisa terus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi sudah dengar firmannya kan? Sudah dengar juga PR-nya? Sekarang kita mau lanjut nyanyi. Masih semangat kan? Masih dong. Sekarang kita menulis lagu yang membuat kita selalu semangat dan tidak pernah lelah karena Roh Kudus selalu menguatkan kita. Kita nyanyi lagu Jangan Lelah. Tepuk tangan ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ingin mengucap syukur ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu. Kau telah memberkati kami dan masih memberikan kami nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati hingga saat ini. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa. Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan telah membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir.
Kiranya apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat tumbuh dan tinggal dalam diri kami masing-masing. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami yang saat ini terdapat wabah virus COVID-19. Kami memohon pengharapan-Mu akan kesehatan dan keselamatan bangsa kami, terutama untuk keluarga kami. Kiranya tangan-Mu sendiri yang menolong dan bekerja ya Bapa. Kami percaya bahwa yang sakit Engkau sembuhkan dan yang sehat Engkau kuatkan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami juga ingin berdoa untuk pelayan yang hari ini bertugas. Ya Bapa, kiranya setiap pelayan yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa, dan menjadi berkat bagi mereka yang kami layani. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memakai kami, menjadikan anak-anak-Mu yang setia, yang melayani Engkau. Bimbinglah kami ya Tuhan, untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik, bukan hanya sekedar saja. Ampuni kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Nanti kita kan sudah nyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita mau berterima kasih sama Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Karena kesempatan pada hari ini kita masih beribadah sekolah minggu walaupun online ya. Kita mau angkat satu lagu penyembahan. Kita nyanyi lagu Betapa Hatiku. Terima kasih
Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Yesus.